Gue mau ceritain pengalaman seorang cewek namanya Tika. Tika, oke. Umurnya tuh 22 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bandung. Tika tuh masih kuliah karena kampusnya di Depok. Jadi si Tika ini tuh nyewa apartemen di Depok. Bisa dibilang Tika ini jarang banget pulang ke rumah, apalagi semenjak almarhumah mamanya tuh meninggal 1 tahun lalu. Oke. Jadi Tika benar-benar lebih banyak ngabisin waktu di apartemennya yang di Depok. Sampai akhirnya pas Tika lagi libur semester, Tika kepikiran buat pulang ke rumahnya yang di Bandung. Walaupun sebenarnya rumah di Bandungnya ini tuh kosong, cuma ada orang yang jaga doang. Karena dari kecil Tika emang tinggalnya sama mamanya aja berdua. Oh, dia anak tunggal. Iya, dia anak tunggal Moy. Terus. Itu juga jadi alasan terbesar kenapa Tika udah lama gak pulang ke rumahnya. Ya karena setiap dia pulang ke rumah, dia tuh jadi sedih lagi sama dia kepikiran mamanya yang udah gak ada. Jadi Tika nih berusaha buat ngedistract pikirannya dengan dia tinggal dan kuliah di Depok. Tapi karena dia juga bingung mau ngapain lagi di Depok, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Tika naik travel dari Depok ke Bandung. Sebenarnya pikirannya Tika tuh selalu mamanya. Dia selalu ingat apapun yang dia dan mamanya lakuin di rumah. Tika juga sempat netesin air mata pas di travel. Tapi di sisi lain dia juga harus kelihatan kuat kan, karena udah setahun yang lalu mamanya meninggal. Setelah 4 jam Depok Bandung, akhirnya kira-kira jam 5 sore sampailah Tika ke rumahnya. Dari pas masuk pagar, Tika mikir apa dia jual aja ya rumah ini. Karena dia ngerasa rumahnya tuh gede banget untuk dia tinggalin sendiri. Pas pikirannya lagi kemana-mana, tiba-tiba dia disamperin sama Pak Rahman. Pak Rahman itu tuh yang biasa jaga rumah Tika selama Tika di Depok. Pak Rahman nanya, "Neng di Bandung sampai kapan? Mau ditemenin nginep gak? Berani gak sendiri?" Tika jawab, "Belum tahu sampai kapannya pak, gak usah ditemenin gak apa-apa, ini kan juga rumah saya, kenapa harus takut?" Habis itu Pak Rahman bilang, "Ya udah Neng, saya pulang ya." Akhirnya Pak Rahman pulang. Tika lanjut beres-beres masukin baju-baju yang di koper ke lemarinya. Karena ada Pak Rahman yang lumayan sering bersihin rumah, jadi rumah Tika tuh rasanya bener-bener kayak rumah yang masih ditempatin orang setiap hari gitu Moy, Bi. Keberdebu lah ya. Iya, Tika juga gak ngerasa asing sama rumahnya, pokoknya ngerasanya nyaman banget. Sampai akhirnya udah sekitar jam 9 malam, Tika posisinya lagi nonton TV di ruang keluarga. Pas lagi nonton, tiba-tiba dia nangis kejar banget. Ternyata karena dia keinget almarhumah mamanya yang selalu nonton TV malam-malam sama dia. Pokoknya apapun yang Tika lakuin di rumah itu tuh dia ngerasa bawaannya tuh selalu sedih. Akhirnya sekitar jam 11 malam dia mutusin untuk masuk kamar dan siap-siap tidur. Pas mau tidur, Tika berdoa dan bilang kalau dia tuh mau banget disamperin mamanya di rumah ini. Pokoknya dia tuh mau ngobrol sama mamanya untuk terakhir kalinya. Dia berdoa sambil nangis-nangis saking sedihnya. Pas jam 2 pagi, Tika tiba-tiba kebangun. Dia kayak ngedenger suara TV di bawah tuh nyala. Terus disamperin kan sama Tika ke bawah. Pas dia lagi jalan ke bawah turun tangga, tiba-tiba dia denger kayak suara mamanya tuh lagi ketawa. Tika kaget kan, terus dia lari turun tangga menuju ke ruang keluarga tempat dia nonton TV tadi. Pas Tika ngeliat, gak ada siapa-siapa, tapi bener posisi TV itu tuh nyala. Akhirnya dengan rasa kecewa, dia matiin TV-nya dan dia balik lagi ke kamarnya untuk lanjut tidur. Besokannya, pas Tika bangun tidur, dia ngerasa badannya tuh kayak pegel-pegel gitu satu badan. Terus dia tuh mikir, paling karena kecapean aja kemarin dari Depok. Tadinya Tika mau ketemu teman-temannya yang di Bandung, tapi Tika ini tuh ngerasa kayak gak sanggup gitu loh buat pergi, kecapean banget gitu badannya. Akhirnya dia mutusin untuk di rumah aja, istirahat dulu baru besok pergi ketemu teman-temannya. Karena Tika sendirian, jadi dia sebenarnya gabut kan. Akhirnya dia ke kamar mamanya dan dia buka-buka album foto lamanya. Pas dia buka, dia kaget banget. Tiba-tiba ada suara, "Tika, Tika." Di situ Tika kaget banget karena itu suara yang persis banget sama mamanya. Tika ngeliat sekeliling tapi nggak ada siapa-siapa. Dia jalan ke arah jendela kamar mamanya, gak ada orang. Bahkan dia tuh sampai buka pintu kamarnya, gak ada siapa-siapa juga. Tapi di situ Tika agak seneng, karena dia ngerasa mamanya tuh denger doa dia. Akhirnya dia nyoba nyari dan dengerin suara yang manggil dia itu. Tika keluar kamar, dia jalan, masih ada tuh suaranya. Makin lama suaranya makin jelas dan asalnya tuh ternyata dari lantai 3 rumahnya.
Nah, lantai 3 rumahnya itu tuh loteng. Tapi di situ Tika tetap ikutin suaranya. Dia naik ke tangga atas, jalan pelan-pelan. Pas dia buka pintunya, Tika ngeliat ada sosok mirip banget sama mamanya lagi duduk ngebelakangin pintu sambil bilang, "Tika, sini nak, mama pulang." Hah? Di situ Tika lari masuk ke loteng, nyamperin kursi tempat duduk mamanya. Pas dia ngeliat mamanya, Tika mau meluk mamanya, tapi pas dipeluk, mamanya hilang, bener-bener langsung gak ada. Hah? Setelah maghrib, Tika nelfon Pak Rahman untuk ceritain apa yang dia lihat tadi. Pak Rahman di situ kaget banget dengernya. Pak Rahman bahkan bilang untuk jangan pernah ikutin suara itu lagi, karena itu nggak mungkin mamanya Tika kan. Tapi Tika di situ nggak peduliin omongan Pak Rahman. Ya kayak si Tika ini tuh udah buta lah dan udah nggak mikir pakai logika lagi. Di situ dia bener-bener ngerasa kalau sosok tadi tuh udah pasti mamanya. Akhirnya sekitar jam 10 malam, Tika ini sengaja pengen banget ngeliat mamanya lagi. Akhirnya dia mancing mamanya dengan tidur di kamar mamanya dengan posisi lampu mati. Jadi tuh gelap banget satu kamarnya. Pas udah matiin lampu, gak ada panggilan suara dari mamanya. Masih hening banget keadaannya. Tika kesel dan gak sabaran sama sekali. Akhirnya Tika ini teriak-teriak ngomong, "Mama, mama, mana mama? Katanya pulang." Cer. Tiba-tiba jendela kamar mamanya tuh kebuka kenceng banget. Dak gitu. Bahkan kacanya tuh sampai pecah, Moebi. Angin masuk kenceng banget. Terus dari pojok kamar mamanya, sebelah jendelanya dia, Tika tuh ngeliat ada sosok pakai baju putih panjang banget, rambutnya berantakan panjang, sambil senyum-senyum ngeliatin Tika. Terus teriak, "Mama pulang." Aduh anjir. Terus sosok ini tuh berubah-berubah gitu lah, Moebi. Tiap 5 detik tiba-tiba jadi mamanya Tika, berubah lagi jadi sosok perempuan ini, berubah lagi jadi mamanya. Pokoknya ganti-ganti terus. Di situ Tika teriak. Dia lari ambil HP-nya di meja dan dia langsung lari ke bawah turun tangga. Keluar dari rumah dan dia langsung nelfonin Pak Rahman. Gak lama Pak Rahman datang dan nenangin Tika. Mereka ngobrol di depan rumah Tika. Terus Pak Rahman ini cerita ke Tika. Katanya apa yang dilihat Tika itu sama persis sama apa yang dilihat Pak Rahman. Katanya itu tuh sosok jin yang menyerupai manusia. Dan semakin dia ngerasa ada manusia yang kepengen dia ada, semakin dia seneng dan dia akan terus ngikutin orang yang manggil dia. Akhirnya karena Tika ketakutan, di situ Tika makin yakin untuk ngejual rumahnya. Karena setiap malam Tika tidur, Tika masih suka dengar suara mamanya tuh manggil, "Tika, Tika." Sampai rumahnya udah kejual dan Tika balik ke Depok pun, Tika tuh kalau lagi ngobrol dan ketawa-tawa sama teman-temannya, kadang dia dengar ada suara ketawa dari belakang yang ngikutin Tika. Tapi karena Tika tahu itu bukan mamanya, jadi dia benar-benar udah gak peduliin suara itu sama sekali. Cuma setiap malam emang Tika tuh jadi makin keinget mamanya, karena emang suara yang persis mama itu selalu manggil Tika. Tapi dia inget kata Pak Rahman, selama Tika masih berduka dan inget mamanya, sosok ini tuh akan selalu ngikutin Tika. Karena sosok ini ngerasa dipanggil sama Tika dan dibutuhin sama Tika. Wow, salah banget sih Tika pertama kali yang ke rumah di Bandung langsung nyari tahu mamanya kayak gitu ya. Iya makanya Moy. Malah sosok rumahnya itu malah ngikutin Tika ya. Iya benar. Tapi sedih juga gak sih? Tika tuh kangen sama nyokapnya ya gak sih? Iya. Tapi malah kena yang kayak gitu. Iya. Soalnya menurut gue kalau misal orang lagi sedih banget kan pasti rentan banget kan. Iya. Nah jadi si Tika ini jadi sasaran empuk buat si makhluk halus yang ada di rumahnya dia di Bandung ini. Iya apalagi rumahnya udah lama kosong kan.